Lanjut ke bagian E, diestimasikan bahwa 15% piutang dagang tidak akan tertagih. Aku buat di sini. Nah, di sini itu kan udah ada saldo dari account receivable-nya 15.000. Terus ada saldo AFDA-nya 2.000. Nah, di soal diestimasikan bahwa 15% piutang dagang tidak akan tertagih. 15% kali 15.000 itu kan 2.250. Nah, kalau jurnal penyesuaiannya itu kan bad debt expense pada AFDA, on AFDA. Sebesar berapa sih? Apakah sebesar 2.250? Kita harus lihat terlebih dahulu saldo AFDA-nya. Di sini saldo AFDA kan udah ada 2.000. Nah, 2.250 ini adalah saldo akhir dari AFDA-nya. Sehingga yang kita cantumkan di jurnal penyesuaian bukan 2.250, tapi yang di sini. Nah, gimana sih dari 2.000 dikredit menjadi 2.250? Caranya dengan mengkredit sebesar 250. Jadi, BDE on AFDA sebesar 250. Itu harus hati-hati ya. BDE on AFDA Oke, udah. Sekarang bagian F. Gaji dan upah yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember sebesar 6.000. Nah, ini udah nggak asing lagi, pasti salaries and wages expense on salaries and wages payable. Kenapa payable? Karena kan belum kita bayarkan. Gitu, sebesar 6.000. Lanjut ke bagian G. Iuran atau dues diterima di muka dari anggota sebesar 9.700. Nih, aku bahas di sini. Ada dues revenue, karena ini dues revenue, sama kayak tadi, ada dua pendekatan kan, pendekatan income statement sama pendekatan neraca. Pendekatan income statement ini pendekatan laba rugi maksudnya. Nah, karena di sini ada dues revenue, berarti dia itu udah pasti menggunakan pendekatan laba rugi. Jadi, jurnal awal yang dibuat oleh perusahaan adalah cash on dues revenue sebesar 300.000. Sehingga kita buat di account-nya ada dues revenue, di sini di kredit sebesar 300.000. Lalu kita baca soalnya. Ternyata iuran atau dues diterima di muka dari anggota itu sebesar 9.700. Berarti masih ada unearned dues revenue sebesar 9.700. Nah, kalau unearned itu kan dia termasuk liabilities. Berarti unearned-nya itu bertambah sebesar 9.700. Berarti revenue kita di akhir tahun 2016 itu bukan 300.000, tapi 300.000 dikurangin sama 9.700. Berarti dues revenue-nya kita debit sebesar 9.700. Karena 9.700 ini belum menjadi revenue. Dia masih menjadi kewajiban kita, kewajiban yang belum kita lakukan. Makanya dia unearned dues revenue 9.700. Sehingga saldo akhir dari dues revenue kita adalah 290.300. Jadi jurnal penyesuaian yang kita buat adalah dues revenue
on unearned this revenue sebesar 9.700. This revenue Oke, udah untuk yang bagian jurnal penyesuaian.